Sugianto, Iya. Mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022. Tujuan saya ketemu Bapak adalah untuk mengambil data atau wawancara dalam rangka tugas yang diberikan oleh tutur, di mana tugas tersebut berupa eksploitasi tentang kegiatan pembelajaran saya sebagai guru di kelas. Baik Pak, organisasi ini saya kenal adalah Bapak sebagai pengawas Kolcam di Kedawangan ya Pak ya? Iya. Oke Pak, untuk mempersingkat waktu di sini saya minta waktu Bapak, ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Silakan. Gimana Pak? Bapak siap? Siap. Oke Pak. Yang pertama, pertanyaan itu adalah terkait dengan bagaimana upaya guru dalam rangkaian kegiatan penggunaan alat peraga saat menyampaikan pelajaran Pak, menurut pandangan Bapak. Iya, baik Pak Petianto. Tadi terkait dengan tugas pengawas ya. Jadi tugas pengawas itu secara manajerial untuk kepala sekolah dan akademik untuk guru-guru, termasuk bagaimana guru itu mengadakan proses pembelajaran. Nah, terkait dengan penggunaan alat peraga atau media pembelajaran itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau memang pembelajaran itu berjalan dengan baik dan efektif. Yang pertama ya, pemilihan media. Pemilihan media itu yang pertama yang harus diperhatikan guru itu media pembelajaran itu sesuai dengan materi. Yang pertama itu kan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kan Bapak Ibu guru itu dalam mengajar itu ada RPP ya kan? Betul Pak. Nah, dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus dikaitkan dengan alat peraga apa yang harus Bapak Ibu buat sehingga tepat sasaran. Itu ya, harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran itu kan tidak connect dengan dan anak pun tidak bersemangat ya, karena tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah perlu dipilih media itu, alat peraga itu ya, disesuaikan dengan materi ajar. Jadi itu yang lebih penting lagi sehingga anak-anak kita berbasis pelajaran itu lebih menarik. Misalnya matematika, masalah bangun ruang. Bangun ruang itu jangan saja hanya ditulis di papan tulis ini bangun ruang persegi atau kubus. Jadi ada media alat peraganya, atau bisa juga dengan media elektronik ditampilkan ya, dengan Canva atau media bergerak itu bisa juga. Jadi supaya anak itu tidak terbalis. Jadi kalau melihat bangun ruang, jadi kalau ini kubus, kalau ini piramid dan seterusnya kan seperti itu ya. Media harus sesuai dengan materi aja. Nah, itu. Kemudian jadi kalau sekarang itu kan pilih media yang mudah diperoleh. Nah, yang mudah diperoleh, jangan berangan-angan mencari media yang bagus, mahal dan lain sebagainya. Misalnya saya contohkan tadi media alat peraganya bangun ruang. Kalau ada yang dijualan atau pembagian dari pemerintah, buat saja kontak-kontak atau kardus-kardus yang ada di sekitar kita, sehingga
anak itu lebih belajar bermakna sesuai dengan kenyataan, ya. Itu kemudian juga harus sesuai dengan kemampuan gurunya, ya, keterampilan gurunya. Jangan guru itu mengada-ngada dia tidak bisa membuat alat peraga yang lebih baik agar di mata siswanya dia lebih pintar dan lebih mantap, sehingga penampilannya pun kalau gurunya kurang mampu dalam terampil penggunaan atau membuat pun juga tidak bagus, ya. Kemudian terkait dengan waktu, jadi memang masalah waktu dalam media penggunaan alat peraga atau media ini ada suatu tantangan juga, tapi sekarang itu bagaimana guru itu mengatur waktu pembelajaran itu selama 2 jam pelajaran atau ada tindak-tindak lanjut dari pembelajaran tersebut, ya. Jadi menurut saya mungkin itu, ya. Jadi kalau saya ulangi, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kemudian media disesuaikan dengan materi ajar, mudah diperoleh, kemudian sesuaikan dengan keterampilan guru itu, waktu tersedia gunakan sebaik mungkin. Mungkin itu ya menurut saya terkait dengan penggunaan pemilihan media pembelajaran. Mungkin itu Pak Ketiarto. Oke, Pak Organisasi, setelah saya mendengar penjelasan Bapak tadi, mudah-mudahan tentang guru tidak menggunakan peraga saat menyiapkan pelajaran ini akan saya terapkan nantinya, ya, Pak Ogas. Oke, Pak Ogas, selanjutnya adalah yang akan saya tanyakan. Ya, boleh. Kedua, Pak Ogas. Kalau Boleh Pak Ogas, ya, saya lanjut. Boleh. Kalau Mengenai saja. guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif, karena di abad 21 ini, Pak Ogas. Iya. Karena pembelajaran model inovatif ini sangat diperlukan. Nah, dalam hal ini kami sebagai guru ingin mendapat pendapat dari Pak Ogas sebagai pengawas. Pak Ogas ini kalau saya dengar adalah masuk di dalam sebagai propaganda penggerak itu. Fasilitator guru penggerak. Fasilitator guru penggerak angkatan 4. Nah, barangkali sangat cocok saya bertanya kepada Bapak, bagaimana upaya atau model pembelajaran inovatif di abad 21 ini, Pak Ogas? Ya, jadi kita sekarang itu kan pembelajaran itu berpusat pada murid Pak Ketiarto. Jadi pentingnya sekali guru di sekolah itu menggunakan model pembelajaran. Tapi kenyataannya adalah sekarang kalau guru-guru yang kita amati, kita kunjungi, kita supervisi, yaitu metode-metode ya sekarang, metode atau model-model pembelajaran yang mereka anggap nyaman sekarang. Jadi menurut saya setelah saya mengamati dari hasil-hasil kunjungan ya, mereka itu belum itu atau kurangnya. Yang pertama penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan guru dan pemahaman guru mengenai model pembelajaran inovatif. Kenapa kurang? Nah, ini yang semangat guru penggerak. Ya, itu saya pembelajaran saya di situ. Kurangnya, kalau kita merasa kurang, kita harus bergerak. Bergerak itu mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk berubah, untuk merubah model pembelajaran yang kita laksanakan sekarang. Jadi kalau sekarang itu saja, pilihlah nih model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran, pendekatan-pendekatan pembelajaran yang kira-kira dapat membuat siswa itu senang. Jadi sekarang itu kita buat dulu siswa itu senang.
buat dulu siswa itu senang, sehingga dia akan menyenangi pembelajaran yang kita sampaikan. Itu ya faktor pertama. Kemudian yang kedua adalah mengapa guru tidak melaksanakan itu, kurangnya keterampilan guru, ya, dan kreativitas. Karena mengapa kurang keterampilan kreativitas guru? Karena guru itu kan ada guru yang saya mengajar, ya udahlah saya mengajar seperti ini, saya sampaikan, saya ceramah, beri penilaian, beri tugas, ya udah. Tapi ya kreativitas atau keterampilan guru itu penting. Kenapa? Di samping kita meningkatkan potensi guru secara pedagogik ya mengajar, juga bagaimana siswa itu senang belajar dengan model-model pembelajaran itu, sehingga pada akhirnya dapat hasil. Jadi sekarang itu pembelajaran itu kan berbasis hasil. Nah, karena pembelajaran itu berfokus pada siswa kalau sekarang itu, ya. Kemudian berikutnya guru merasa nyaman. Misalnya kalau Pak PT, kalau saya tanya Pak PT sekarang ngajar dengan model apa, model metode apa yang paling senang? Biasanya saya tuh tanya jawab. Iya, tanya jawab kan? Iya. Padahal kan tanya jawab memang bagus, efektivitas. Jadi kalau anak, tidak semua anak suka dengan tanya jawab. Dia juga bisa bisa mendengarkan, bisa membaca dengan buku, melihat video-video pembelajaran. Jadi variasi model dan metode itu sangat penting sekali dilaksanakan guru. Jadi penyebabnya adalah guru merasa nyaman kan, ya karena mungkin juga mereka tidak ada masukan, memberi masukan dari teman lain, teman sejawat, kurangnya diskusi antara guru, ya seperti itulah. Jadi merasa saya udah mantap sih ngajar saat ini, jadi tidak ada perasaan untuk ingin berubah, bergerak untuk melakukan sesuatu, untuk meningkatkan keterampilan atau potensi diri. Pada akhirnya juga ya, dengan media itu ya pada hasil pembelajaran berbasis hasil juga. Mungkin itu Pak PT, mudah-mudahan ya dengan kegiatan apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan suatu inspirasi kepada Pak PT, khususnya kepada guru-guru di sekolah Bapak ya, agar pembelajaran itu kan sekarang itu berbasis pada hasil dan berfokus pada siswa. Ya itu ya, siswa, murid dan murid, siswa dan siswa. Jadi mungkin itu ya yang dapat saya berikan satu gambaran terkait dengan guru sekarang dalam menggunakan model pembelajaran. Banyak sih model-model pembelajaran, apalagi sekarang internetnya sudah lancar, jadi dunia dalam genggaman, banyak model-model pembelajaran ya yang inovatif, kreatif. Tapi awas atau jangan saking kreatifnya dia tidak bisa menerapkan, murid tidak bisa menerima. Pilih model-model pembelajaran yang lebih membuat anak itu nyaman. Itu kuncinya ya. Mungkin itu Pak Pedro, terima kasih. Oke Pak Ogan, tapi bisa Pak Ogan ya, barangkali sebagai di luar konteks Pak Ogan ya. Tapi berkaitan dengan model pembelajaran inovatif ini kan ada HP Pak Ogan ya. Nah, kalau HP ini, misalnya saya ini mengajar menggunakan HP, saya mengajar siswa dengan HP. Ini bagaimana Pak Ogan? Apakah itu boleh begitu? Sebenarnya iya, makanya ada hubungannya dengan tadi Pak PT. Jadi kita tadi membicarakan media dengan model. Jadi kalau memang terkait ada materi-materi yang harus kita cari, materi-materi yang harus kita cari di internet,
atau direpresi, melukai isinya dan lain sebagainya, tidak masalah. Artinya pertama kita mengenalkan bahwa anak itu berpikir global, ya. Sekarang itu kan anak itu jangan pengetahuan mereka itu jangan aja di situ-situ, dia harus tahu dunia luar. Kemudian itu ya. Kemudian pastikan kalau Pak Guru atau Pak Firtian di sekolahnya mau menggunakan itu, pastikan ada sarana pendukung, internetnya ada dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan berangan-angan menggunakan media dengan dengan salah satunya gawai HP atau lewat internet. Pastikan di sekolah Bapak Ibu itu harus sarananya tersedia. Itu bagus ya. Itu ya. Jadi apalagi sekarang kan kita dulu harus paham tentang Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar pasti menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar di HP-nya masing-masing. Itu berperan penting sekali berhubungan sekali dengan sinyal internet. Jadi kalau tidak ada sinyal juga tidak bisa. Mungkin itu ya. Itu sebagai alternatif, tapi penting, perlu dipikirkan untuk diterapkan. Mungkin itu Pak PT menurut pendapat saya. Oke Pak Oga, terima kasih waktu yang Pak Oga luangkan untuk saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Oga. Harapan saya mudah-mudahan Pak Oga tetap sehat ya, tetap melakukan aktivitas ini. Dan mudah-mudahan juga saya dapat menerapkan apa yang Pak Oga sampaikan tadi dan dapat mengeksplorasi apa yang Pak Oga sampaikan tadi kepada tugas-tugas yang selanjutnya. Oke Pak Oga, terima kasih. Ya, selamat ya, mudah-mudahan mengeksplorasi terus. Apa kabar? Baik Pak Darmawan. Iya. Terima kasih Pak Darmawan. Sama-sama Pak PT. Ya. Oke Pak Darmawan, sebagaimana yang waktu yang telah Pak Darmawan luangkan kepada saya, yaitu pada malam hari ini Pak Darmawan bersedia untuk saya wawancarai. Insya Allah siap Pak. Iya. Sebagaimana format yang telah saya sampaikan kepada Pak Darmawan, saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022, yaitu Pak Petianto, saya sendiri. Di sini Pak Darmawan saya akan menyampaikan 2 pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Darmawan. Gimana Pak Darmawan, akan bersedia? Insyaallah. Saya siap. Oke, Pak Darmawan, kita mulai saja untuk mensingkat waktu. Yang pertama begini Pak Darmawan, yang akan saya tanyakan kepada Pak Darmawan selaku Kepala Sekolah SDN 01 Kendawangan ya Pak Darmawan. Oke. Pertanyaannya begini Pak Darmawan. Bagaimana menurut pendapat Pak Darmawan selaku pimpinan Kepala Sekolah SDN 01 Kendawangan mengenai penyebab ya Pak Darmawan, pada saat guru mengajar minat siswa itu, minat membacanya berkurang, kemudian lanjut dengan perilaku akhlak peserta didik itu kurang baik. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan, Pak Darmawan akan memberikan kepada saya bagaimana pendapat Pak Darmawan dalam masalah ini. Terima kasih Pak PT. Iya. Dan tadi itu selain pertanyaan itu juga merupakan memang masalah yang sekolah hadapi berkenaan dengan pertanyaan Pak PT tadi, faktor-faktor penyebab rendahnya dalam pendidikan dan juga guru mengajar. Itu sebenarnya banyak aspek yang mempengaruhi, tapi ada beberapa hal yang memang faktor yang penyebab mendasar
bagi anak lemah dalam pembelajaran dan juga akhlak rendah. Itu yang pertama, bahwa anak itu dari keluarga yang miskin. Miskin di sini pengertiannya ya dari segi gizi, dari segi makan, dari segi senang pangannya, itu yang membuat mereka tuh jadi terpikir, jadi pengaruh dalam pendidikan mereka. Yang kedua itu adalah pertengkaran daripada orang tuanya, jadi itu juga pengaruh sangat besar. Jadi itu membuat mereka melihat orang tuanya sering bertengkar di rumah dan sebagainya, jadi konsentrasi mereka untuk belajar itu jadi minim, turun sekali. Nah, yang ketiga itu adalah pisahnya orang tua mereka. Kadang-kadang mereka harus tinggal dengan salah satu di antara mereka, dan bahkan ada yang tinggal sama neneknya. Itu jadi faktor yang luar biasa yang memang sebagai kepala sekolah dan guru kita harus memahami mereka, memberikan pendekatan-pendekatan agar perubahan yang ada pada mereka itu menjadi anak yang penuh dengan semangat untuk belajar dan akhlak mereka menjadi baik. Terjawab deh. Iya, oke. Selanjutnya Pak Darmawan, ini pertanyaan yang terakhir Ya, yang akan saya ajukan kepada Pak Darmawan, yaitu kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, ini sangat penting sekali Pak Darmawan, hubungan antara guru, orang tua dan pihak sekolah. Nah, menurut Pak Darmawan selaku kepala sekolah dan kursus Pendawangan, alhamdulillah dengan Pak Sultan ya, Pak Sultannya, ya, menurut Pak Darmawan bagaimana ya? Ya, itu memang juga masalah yang erat hubungannya dengan pendidikan. Karena kita di sekolah S1 itu juga punya grup WA. Jadi di S1 itu ada 23 rombel, 23 grup. Saya sebagai Pak Sekolah masuk di situ. Jadi kembali pada pertanyaan Pak Fitri tadi, saya melihat dari data di grup itu sedikit sekali orang tua yang punya HP. Itu faktor pertama, Punya HP. Dan banyak orang tua yang tidak punya HP, tanda kutip HP Android. Jadi komunikasi kita dengan orang tua jadi terganggu karena kita berinformasi, mereka tidak ada gitu. Itu dapat kita dapat paksakan, rata-rata mereka saya tidak ada punya HP Android. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah mereka ada keinginan untuk mendampingi anaknya, cuma mereka tidak paham dengan materi yang diberikan guru, jadi mereka hanya mendekati anaknya sesekali dan mereka tidak gitu paham benar dengan materi yang diberikan. Jadi itu yang menjadi kendala juga dalam komunikasi dengan sekolah. Dan yang faktor yang ketiga itu adalah orang tua itu banyak di SD 1 Pendawangan itu dari data Deputi kami itu terlihat gambaran pendidikan mereka itu banyak yang rendah. Dari 600 dapat kita kalkulasikan, dari 600 siswa SD 1 itu hampir 70% itu pendidikannya rendah. Itu juga faktor yang mempengaruhi mereka di dalam komunikasi dengan pihak sekolah. Itu. Iya. Oke, Pak Darmawan, terima kasih yang telah meluangkan waktunya kepada saya yang telah mengajukan dua pertanyaan yang menjadi tugas dari tutor, ya, tutor kami sebagai mahasiswa PBG angkatan 1 tahun 2002 ini. Saya berharap mudah-mudahan ya saya tetap sehat, juga Pak Darmawan, dan saya dapat menjalankan PPG ini kurang lebih insyaallah 2 bulan lebih Pak Darmawan. Insyaallah Pak Fitri, mudah-mudahan. Dan saya melihat PPG dari 3 tahun terakhir ini memang luar biasa. Jadi hasil memang mantap gitu. Daripada dulu kami yang PPG dikasih 10 hari. Insyaallah saya doakan PT lancar, saya yakin dengan PT punya
kemampuan, dedikasi tinggi juga sebagai Pak Sekolah juga, insya Allah menjadah wajadah. Iya. Oke, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Iya. Mekah sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan 2 pertanyaan ya, Bu Dewi. Dua ya Pak. Ya, sebagaimana yang telah kita sepakati, 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dewi Jawab pertanyaannya. seputar pengalaman Ibu Dewi mengajar di kelas 6 ya, Bu Dewi. Iya Pak. Sebenarnya telah saya lakukan di kelas 6 itu adalah supervisi kelas ini. Nah, supervisi kelas ini adalah pengalaman Ibu Dewi selaku wali kelas, ya kan? Iya, iya. Nah, baik saya Bu Dewi, langsung Iya, saja. Pak. Ya. Pertanyaan pertama yaitu peserta didik tidak fokus menerima pelajaran. Jadi ada siswa yang tidak fokus selama Ibu Dewi mengajar di kelas 6. Nah, silakan. Iya, iya, iya. Waktu apa saja yang pengaruh Iya, hal Pak. tersebut? Nah, sebelumnya terima kasih lagi Pak. Iya. Nah, saya sudah diberi pertanyaan. Jadi sebisa mungkin insya Allah akan saya jawab apa yang saya dapat selama saya melakukan kegiatan belajar di sekolah. Tuh, kalau bisa Pak ulang pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya begini. Peserta didik tidak fokus menerima pelajaran. Jadi ada siswa yang tidak fokus mengajar di kelas 6 tersebut. Nah, Itu maksud Dek, pertanyaan. peserta tidak fokus dalam menerima pembelajaran di kelas. Nah, jadi berdasarkan pengalaman nih Pak ini yang saya Ya. dapat di kelas, Iya, iya. yang saya alami hampir setiap hari lah, dari Senin sampai Sabtu. Nah, jadi faktor-faktor siswa yang menyebabkan ketidakfokusan seorang siswa dalam menerima pembelajaran di kelas. Jadi yang saya dapat dari pengalaman saya banyak faktor, tapi kita sebut sebagai apa Pak faktornya. Nah, adapun faktor yang saya ketahui, yang saya lihat di lingkup yang kenyataannya, Iya. ada beberapa hal atau faktor yang menyebabkan siswa tidak fokus menerima pembelajaran di saat saya mengajar di kelas 6. Di antaranya faktor-faktor tersebut adalah 1. Faktor pengaruh teman sekelas. Nah, jadi hanya Pak yang saya dapat selama saya mengajar tuh. Iya. Paling berpengaruh, faktor pengaruhnya teman di kelas itu. 1. Karena di dalam satu kelas itu ada teman yang nakal dan tidak nakal. Hingga teman yang nakal mempengaruhi teman yang tidak nakal. Hingga kuranglah fokus temannya untuk belajar. Hingga mengulangi kefokusan temannya yang serius menjadi tidak serius. Itu faktor yang saya dapat.